Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pada pagi hari ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera untuk menjalani hari ini bahkan sepanjang minggu ini dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali. Kita masih di acara Renungan Pagi edisi 13 Maret 2023. Pagi ini mari kita membaca firman Tuhan sebelum beraktivitas dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16 demikian. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan, Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti bagiku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah itu kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhirnya tibalah masa kekeringan sama seperti yang disampaikan Elia kepada orang Israel yang sedang tidak taat itu. Setelah penghukuman Allah diberitakan, Elia diperintahkan oleh Tuhan untuk masuk wilayah kafir yang didiami oleh para penyembah Baal. Ketika sungai itu menjadi kering, di sanalah Allah menyediakan kebutuhannya melalui janda seorang yang miskin bersama anaknya. Pengalaman ini makin memperkuat kepercayaan Elia akan pemeliharaan Allah. Kadang-kadang kesukaran terjadi sekalipun kita berada dalam kehendak Allah, dan melalui pengalaman semacam itu ia akan membantu kita dengan cara yang berbeda dan lebih hebat daripada yang dapat kita duga sebelumnya. Saudara, apakah respon perempuan janda ini untuk dimintai air dan juga roti oleh seorang yang belum ia kenal sama sekali? Apalagi dalam kondisinya yang sangat sulit dan tidak akan mungkin bisa berbagi. Saudara, mungkin ketika Elia meminta makanan kepadanya, ia berpikir yang benar saja. Ini pasti pemikiran yang terlintas di pikiran janda di Sarfat ketika baru saja menemui seorang pria aneh yang tiba-tiba memerintahkan dirinya untuk memberinya makan dan minum di tengah kekeringan hebat. Elia dan janda ini tidak pernah bertemu sebelumnya. Walaupun Elia dan janda ini sama-sama sedang mengalami bencana yang hebat, yaitu kekeringan yang ekstrim yang melanda Sarfat dan sekitarnya. Namun permintaan Elia sungguh tak masuk akal. Sungguh suatu permintaan yang begitu mahal dan berat, yaitu air di tengah kekeringan dan roti di tengah kelaparan. Bahkan untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya saja sudah sangat sulit. Persediaan makanan sudah habis. Dan janda ini bersama anaknya sudah kehilangan harapan untuk hidup. Di tengah situasi yang putus asa, Elia datang dan meminta agar sang janda mendahulukan permintaan Elia dibanding kebutuhannya dan keluarganya. Sungguh tidak masuk akal. Namun janda Sarfat ini melakukan sesuai dengan permintaan Elia. Ia mendahulukan permintaan Elia dan hasilnya adalah kehidupannya dan kehidupan keluarganya terselamatkan dan terpelihara hingga turun hujan di tempat itu.
Saudara sekalian, bahkan saat anaknya sakit dan kemudian meninggal, Elia berdoa dan Tuhan melakukan mujizat besar dengan membangkitkan anak perempuan itu. Saudaraku, pastinya untuk melakukan apa yang Elia minta tak mudah. Janda ini tentunya hidup dalam ketekunan iman, pengharapan kepada Tuhan, sehingga ia percaya dengan perkataan yang disampaikan oleh Nabi Elia. Keputusannya untuk bertekun di dalam iman dan melakukan kehendak Allah telah menyelamatkan hidupnya dan hidup keluarganya. Dalam hidup ini kita pasti pernah melalui berbagai kesulitan dan lembah kehidupan. Dalam posisi seperti ini, marilah kita tetap bertekun di dalam iman, percaya kepada Kristus. Dahulukanlah melakukan kehendaknya daripada memenuhi kebutuhan manusia. Saudara-saudaraku, izinkanlah Tuhan mengambil alih dan memimpin kehidupan kita. Meski terkadang perintahnya tak masuk akal bagi kita, percayalah bahwa Dia tahu yang terbaik bagi kita, dan bahwa rencananya baik bagi kita dan selalu hebat dari apapun yang dapat kita bayangkan. Seperti Dia menyelamatkan janda di Sarfat beserta keluarganya, demikianlah juga akan turun tangan menyelamatkan kita dan seluruh keluarga kita. Tetaplah bertekun dalam iman saudara sekalian dan pengharapan kepada Yesus Kristus yang telah mati bagi umat-umatnya dan yang telah memimpin umat-umatnya masuk di dalam kerajaan yang Tuhan sudah sediakan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini yang telah kami baca dan telah kami renungkan. Ya Bapa di sorga, terima kasih banyak karena Engkau peduli atas kebutuhan hidup kami. Engkau memelihara Elia dan Engkau menyediakan segala yang dibutuhkannya. Itu menjadi pertanda bagi kami bahwa Allah yang sama juga adalah Allah yang akan memelihara kami dari krisis kehidupan kami, apapun yang terjadi. Terima kasih karena Engkau sudah menyelesaikan krisis dosa yang kami alami di atas kayu salib. Bahkan bukan itu saja, Engkau juga akan menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, oleh karena kadang cara-Mu yang tak masuk akal, tapi justru itulah yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan kami, anak-anak-Mu. Dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Dan saudara-saudara pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada, biarkanlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan menyertai mereka di dalam kesulitan yang mereka hadapi. Biarlah nama-Mu Bapa menjadi tiang yang menjadi penyangga kehidupan mereka. Dengarlah doa kami Tuhan pagi ini, kami serahkan diri dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.